Kalau berpikir ideologis, saya kira kita harus kembali ke Pancasila kita, gitu, ya, Pancasila kita. Jadi kita ini sejarah ini sudah membuktikan bahwa hanya dengan apa yang kita miliki ini kita bisa hidup. Jadi bukan karena disuntik, bukan karena diinfus, bukan karena dibantu oleh orang lain, gitu. Jadi ini harus, saya kira, menjadi konsensus bersama kita. Artinya nilai-nilai yang kita miliki selama ini itu harus menjadi kekuatan. Jadi jangan disingkirkan, gitu. Bahwa ada di situ yang lemah, ya jelas. Jadi ini yang harus disosialisasikan kembali, digugah kembali kesadaran kolektif bangsa ini bahwa kita punya keunggulan, ya. Kita punya kearifan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mari kita gunakan ini, mari kita manfaatkan ini sebaik-baiknya. Jangan terlalu silau dengan demokrasi, nilai-nilai yang dikatakan itu seolah-olah itu membuat bangsa ini meraih kemaslahatan, ya. Tetapi ternyata di baliknya itu semua kita hanya sekedar robot-robot yang disetir oleh ideologi-ideologi asing itu, gitu ya. Ini yang Nah, pertama saya kira dari hal yang kecil dulu di keluarga itu harus ditanamkan kembali apa yang menjadi nilai-nilai atau apa yang menjadi norma kita, kebiasaan-kebiasaan yang dulu sudah berjalan sampai sekarang. Itu di keluarga sangat penting. Baik. Ya, itu saya kira, Mbak. Kemudian ke level yang berikutnya, level gitu, yang ya, mulai dari berikutnya, keluarga. ya. Tapi keluarga itu memainkan peran sangat penting. Saya ke Pak Arief ya, Prof. Silakan. Prof, sekaligus Pak Arief Nyunsewu sekaligus menjawab tadi, menambahi apa yang sudah disampaikan sama Profesor. Kalau menurut pandangan Pak Arief sendiri, sudah sampai mana demokrasi kita ini, Pak? Iya, yang pertama demokrasi di negara kita ini saya rasa sudah banyak kebablasan. Sudah melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Jadi kita itu di dalam Pancasila punya 45 nilai-nilai. Untuk sila yang keempat kita punya 10 nilai. Okay. Nah 10 nilai itu banyak sekali yang sudah kita langgar dalam kondisi demokrasi sekarang. Dari misalkan ya, kalau misalkan kita boleh menyebut satu demi satu. Contoh misalkan pemilihan kepala daerah langsung itu sebetulnya sudah tidak sesuai dengan 10 nilai-nilai Pancasila di sila keempat. Selain dia tidak berasal dari negara kita, pemilihan langsung itu juga kemudian sangat memboroskan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa kita ini, bahkan kemudian akhirnya membuat perpecahan terkotak-kotak antara satu unsur dengan unsur yang lain. Ya. Sementara sebelumnya ketika demokrasi itu dilakukan secara musyawarah mufakat dengan perwakilan, itu kondisi masyarakat jauh lebih kondusif. Ini yang mungkin menurut saya sudah cukup jauh. Nah, saya tertarik dengan yang tadi Prof. Anton sampaikan soal nilai-nilai dalam keluarga. Dengan adanya IT ya, teknologi informasi seperti sekarang ini, nilai-nilai keluarga tergerus oleh nilai-nilai demokrasi dalam keluarga tergerus. Contohnya begini, sekarang kita, mohon maaf, yang sekarang kan yang kita kenal untuk orang yang membantu kita di dalam rumah tangga kita sebut PRT, pembantu rumah tangga. Dulu yang disebut PRT itu tidak ada di dalam keluarga kita. Orang yang membantu kita adalah, kalau misalkan dia orang perempuan, kita panggil bibi. Jadi kita posisikan sebagai adiknya ibu. Walaupun nggak ada pertalian darah sama sekali. Atau mungkin umurnya lebih tua dari ibu gitu. Betul, ya? mungkin juga umurnya lebih tua dari ibu. Kemudian kalau misalkan dia laki-laki dipanggil paman. Kalau usianya sama dengan anak-anak dipanggil kakak atau mas. Sama mas atau sama mbak gitu. Dan kemudian mereka punya hak-hak yang luar biasa, hak-hak dalam keluarga. Walaupun mungkin tidak seperti sekarang ya. Sekarang haknya mesti harus rigid, harus UMR, harus apa, tapi kemudian banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, pada waktu demokrasi dalam keluarga kita di sebelumnya, itu yang luar biasa seperti itu. Orang luar masuk ke dalam keluarga kita dianggap bagian dari keluarga. Bagian dari adiknya ayah, adiknya ibu. Ini yang menurut saya sangat luar biasa dan itu sudah banyak terkikis. Bahkan mungkin sebentar lagi akan muncul perda PRT dan semuanya yang membuat akhirnya hubungan-hubungan keluarga dan demokrasi dalam rumah tangga itu menjadi tidak karuan lagi. Ya. Pak Arief, kita bicara berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi itu melibatkan banyak aspek gitulah. Katakanlah contoh yang sering kali kita gunakan semacam internet, ada juga kemudian televisi dan sebagainya. Ini bisakah itu menjadi agen sebuah perubahan ke arah yang lebih baik untuk demokrasi? Televisi, internet, IT itu adalah agen perubahan.
Tinggal bagaimana kita mengarahkan perubahan itu ke arah yang lebih baik atau mau ke arah yang lebih buruk. Itu sebenarnya kuncinya ada di kita. Kalau misalkan kami di DPR dan DPRD itu ya, teman-teman legislatif memutuskan adanya komisi penyiaran, komite penyiaran daerah di provinsi, kemudian di pusat ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Maka sesungguhnya lembaga ini itu bertugas untuk mengarahkan agar konten dari teknologi informasi, baik televisi maupun internet, itu relnya tidak keluar dari nilai-nilai Pancasila, sebetulnya seperti itu. Tapi bagaimanapun juga ternyata memang kita tidak akan mampu menghambat semua ya. Tidak mampu kita menghambat semuanya, tidak mampu kita mengawasi sekian puluh channel televisi, kemudian setiap jamnya padahal diputar mulai jam 4 pagi sampai jam 2 malam, 2 pagi gitu. Kita tidak mungkin bisa mengawasi. Nah, disinilah teman-teman seperti Jogja TV misalkan seperti itu ya, bicara soal diskusi soal demokrasi Indonesia, saya rasa sesuatu yang bagus, yang positif. Nah, tinggal bagaimana kemudian konten-konten yang tidak dalam bentuk dialog seperti ini, konten sinetron, konten iklan, konten berita dan sebagainya itu tetap dalam koridor demokrasi Indonesia. Saya rasa kalau itu bisa dilakukan bersama-sama oleh seluruh penyelenggara siaran, saya rasa kita akan bisa mudah untuk mengarahkan pola pikir bangsa ini. Tapi kalau kita bebaskan seperti sekarang atas nama kebebasan pers misalkan seperti itu ya, kemudian kita bebas menulis apa saja, bebas menyiarkan apa saja, ya kita akan kebobolan banyak lah, semakin banyak kira-kira gitu. Baik, iya. Jadi seperti apa kita mengolahnya dan sebagainya ya, lagi-lagi untuk tujuan supaya generasi muda, semua pengguna yang ada di sana ini demokrasinya bukan demokrasi yang kebablasan gitu, Pak Arief ya dan Profesor. Kalau kemudian itu dikemas menjadi sebuah materi dan sebagainya, kan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Mungkin barangkali orang kalau ada doktrinasi mengenai demokrasi, saya ngalah dulu deh kayaknya. Ada yang telepon. Selamat sore. Selamat sore Pak Yitno. Ya. Anda di mana Pak? Di Sleman ya Pak ya? Monggo. Ini Bu, setelah saya ini mendengarkan itu ceramah-ceramah dari Bapak itu, ini seolah-olah sekarang zaman reformasi ini kok seolah-olah orang-orang itu bisa waton istilahnya dalam bahasa itu waton soro tanpa wiromo, tanpa sastra, tanpa subodhita, tanpa trasila, tanpa waton suloyo. Ya. Inilah zaman reformasi ini, itu melihatnya itu sampai bingung itu kalau untuk bagaimana ini kembalinya kepada Pancasila, Pak. Ya. Ya, matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih Pak Yitno di Sleman. Ini Profesor yang orang Batak tahu nggak, Prof? Ya, ngerti ya, Prof ya. Artinya waton suloyo, pokoknya nggak pakai tata krama lah. Iya, nggak pakai tata krama. Kemudian asal dia menyuarakan dengan keras, asal dia mau konfrontasi dan sebagainya. Tanggapannya, Prof? Ya, itu yang tadi juga saya kira Pak Arief bicara itu kebablasan gitu ya. Jadi kita itu menganggap yang seperti itu yang berdemokrasi. Ya kalau santun ngomongnya gitu, kalau tangannya dilipat begini gitu, itu feodalisme gitu ya. Itu kan yang dibangun konstruksi seperti Pak Arief ya. Iya, betul. Nah, jadi mesti kaca pinggang begini baru demokrasi. Gitu. Ngomong keras-keras. Ngomong keras-keras. Kalau perlu angkat sepatu. Nah, itu yang demokrasi. Ya. Nah, itu yang sampai sekarang itu saya kurang tahu dari mana munculnya, siapa yang bawa gitu ke sini. Tapi saya masih selalu punya harapan bahwa kembali ke marwah Pancasila itu bukan suatu hal yang sulit gitu. Hanya kita perlu tunjukkan gitu, dengan Pancasila itu harus kita lebih baik. Itu saja gitu. Kalau ternyata kita lebih baik, orang tidak perlulah berkoar-koar gitu. Itu udah manut sendiri. Caranya seperti apa? Perbanyak keteladanan gitu.
Saya kira dari kami di pusat studi Pancasila itu melakukan banyak kajian itu, semua orang menuntut sejarah itu dari lapis bawah itu, Pak, sudah banyak dokumen, sudah banyak ilmu, sudah banyak segala macam petata petitih itu ke kita tentang Pancasila. It's okay gitu. Tapi tolong ditunjukkan kami yang mana contoh tindakan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Siapa teladan kami, siapa panutan kami gitu. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya di situ persoalannya. Bagaimana kita memperbanyak teladan-teladan itu, tidak dalam konteks tadi suaranya yang paling keras gitu ya. Ya, itu saya kira kuncinya Pak. Saya ke Pak Arief dulu, kan Pak Arief ini anggota DPR Pak, yang seringkali juga di halamannya banyak sekali orang yang ingin menyuarakan pendapatnya atas nama demokrasi yang mereka bangun sendiri gitu. Monggo Pak Arief. Jadi yang disampaikan oleh Pak Prof Anton itu luar biasa. Jadi ketika kita bicara soal demokrasi Pancasila, sudah banyak petata petitih dan dokumen-dokumen tentang hal itu gitu. Tinggal yang jadi masalah adalah contohnya yang belum ada. Nah, contoh ini yang menurut saya kita yang kekurangan. Mestinya contoh itu ada dua cara soal contoh ya. Ada contoh yang dari top down, atasan memberi contoh kepada bawahan, maka bawahan tidak akan berani melanggar atasannya. Yang kedua, contoh dari pendidikan, dunia pendidikan, guru memberi contoh kepada anak muridnya. Nah, selama guru belum bisa memberi contoh kepada anak muridnya, bahkan di beberapa tempat katanya ada guru nyuruh anak murid nyontek, kan seperti itu. Dan lulus Pak. Dan lulus gitu ya. Dan kemudian tidak. Tapi kan guru nyuruh anak murid nyontek juga karena ada tekanan dari atas katanya seperti itu ya. Nah, sehingga menjadi seperti lingkaran yang tidak bisa dipecahkan karena mau mengajarkan keteladanan, guru di pressure seperti ini, dia nggak bisa, akhirnya dia tidak bisa ideal dalam mengajar, memberi contoh dan sebagainya. Ketika anak punya idealisme, dia ada di jalan raya, dia lihat begini, penegak hukumnya begini, begitu dan sebagainya. Ketika dia masuk dalam dunia kerja, dia terlibat lagi dengan, akhirnya yang ingin menegakkan atau mengamalkan demokrasi Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu merasa kesulitan untuk melakukan hal seperti itu. Nah, hal-hal ini menurut saya tantangan kita, Pak. Nah, ketika kita bicara soal IT pada hari ini gitu ya, tentang IT dan Pancasila, sebetulnya IT sebagai unsur apa istilahnya ya, kreatif. Dari kan IT itu punya unsur industri kreatif sebetulnya. Asal kita bisa menciptakan kreativitas, menyalurkan atau menyampaikan nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang sudah banyak dokumennya di PSP UGM itu, kemudian juga bisa diterima oleh generasi muda dengan cara yang lebih nyaman. Kalau dulu kan kita ada penataran P4 itu ya. Ada pola berapa jam sampai 120 jam. Ada saya berapa jam lagi sudah lupa saya itu. Nah, mungkin pola itu harus dirubah. Kalau dulu generasi muda didoktrin untuk bisa memahami Pancasila. Nah, mungkin sekarang generasi muda bukan dengan cara doktrin, tapi dicarikan dengan yang fun, yang hiburan, yang menyenangkan. Jadi nah, itu metode ya Pak Arief. Itu kemampuan industri kreatif di situ. Nah, mungkin teman-teman PSP mungkin perlu menciptakan membuat lomba gitu, bagaimana misalnya desain. Nah, desain dengan industri kreatif, blog kreatif atau sesuatu yang kreatif kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila itu tadi. Termasuk mungkin kalau kemudian yang kreatif itu diwujudkan dalam sebuah produk, kan sekarang yang namanya pariwisata jadi kaos, jadi apapun sudah banyak sekali. Kenapa kita tidak bicara mengenai Pancasila melalui itu juga melalui begitu ya? Media itu, media tersebut, media. Baik. Pak, ketika sedikit sekali, monggo Prof, apa yang ingin disampaikan terutama tadi Pak Arief luar biasa juga untuk mengemukakan hal itu. Terkait dengan materi, apa yang paling dikedepankan Prof? Ya, saya setuju dengan Pak Arief itu. Generasi muda kita itu sekarang itu adalah generasi yang pragmatis ya. Jadi tidak suka yang agak-agak tadi yang berbau nasihat-nasihat, apalagi tadi indoktrinasi misalnya, ada sudah. Nah, tapi oleh karena itu yang materi yang perlu disampaikan ke mereka itu adalah bentuk-bentuk yang bermuatan dialog ya, interaktif, kemudian juga kesetaraan penting. Ya, kesetaraan itu sangat-sangat dituntut oleh mereka. Jadi sekarang itu mereka sudah mengatakan, loh kita sama-sama kok, apalagi isu hak asasi segala macam itu muncul dengan begitu ramainya. Mereka mengatakan harus muncul kesetaraan, fairness yang juga yang penting. Fairness itu sangat penting sama mereka. Sehingga kalau itu dimunculkan,
ke tengah-tengah itu mereka sangat responsif gitu ya. Oke, ya. Baik. Gitu. Terima kasih sekali Profesor dan juga Pak Arief sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya untuk pemirsa semuanya yang sekarang ini sedang menyaksikan dialog kita. Jadi jangan sampai demokrasi tapi kebablasan ya. Jadi nanti kalau nggak demo, nggak anarki, nggak militan, jangan sampai seperti itu. Terima kasih, sukses selalu. Iya, pemirsa terima kasih Anda juga bersama kami dalam dialog interaktif kali ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dan juga bermakna bagi Anda. Saya Indah Ardina bersama kru Mondiri. Selamat sore, sampai jumpa. Salam Indonesia.